Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi tentang ukuran penyebaran data dan ukuran gejala pusat data dikelompokkan sebagai tugas dari mata kuliah statistika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 15 3B 31 Prodi Ilmu Komputer Universitas Bina Sarana Informatika. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fikri Khairuddin, dan rekan saya, Joshua Goldstein Sitorus. Mari kita lanjut langsung ke materinya. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data yang menyimpang dari rata-rata. Ukuran penyebaran data terbagi atas 4, yaitu jangkauan atau range, simpangan rata-rata, variansi atau ragam, simpangan baku. Jangkauan atau range. Jangkauan atau range tunggal, yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah. Rumusnya adalah R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Contoh soal, tentukan range dari data berikut 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Jawab, nilai terendah sama dengan 5, nilai tertinggi sama dengan 10, maka R sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jangkauan atau range data berkelompok, yaitu selisih antara nilai titik tengah kelas terakhir dengan nilai titik tengah kelas pertama. Rumusnya X sama dengan R sama dengan XB dikurang XA. Keterangan R sama dengan range, XB sama dengan nilai titik tengah kelas terakhir, XA nilai titik tengah kelas pertama. Contoh soal, tentukan range dari data berikut. Nilai 141 sampai 145 frekuensi 2, 146 sampai 150 frekuensinya 4, 151 sampai 155 frekuensinya 8, 156 sampai 160 frekuensi 12, 161 sampai 165 frekuensi 10, 166 sampai 170 frekuensi 4. R sama XA sama dengan 143, XB sama dengan 168. R sama dengan 168 dikurang 143 sama dengan 25. Jadi jangkauan atau range data tersebut adalah 25. B. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, yaitu ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai mean-nya atau rata-ratanya. Simpangan rata-rata data tunggal bila diketahui data tunggal X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan rata-rata X, maka simpangan dari X1 adalah X1 kurang X, simpangan dari X2 adalah X2 kurang X, dan seterusnya. N jumlah nilai mutlak sehingga diperoleh simpangan, yaitu simpangan rata-rata tunggal dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. SR sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali X I dikurang X bar per N. Keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan data ke I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. X bar sama dengan rata-rata hitung. Soal. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Jawab, X sama dengan 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 per 6 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. SR sama dengan 7 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6 per 6 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 per 6 sama dengan 8 per 6 sama dengan 1 per 3. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1 per 3. Simpangan rata-rata data berkelompok. SR sama dengan 1 per N sigma K, di mana I sama dengan 1 frekuensi I dikali XI dikurang X bar. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, XI data ke I sama dengan I 1, 2, 3 sampai dengan N. X bar sama dengan rata-rata hitung, FI sama dengan frekuensi data ke I.
Berikut ini merupakan tabel data pengukuran berat barang elektronik. Tentukan simpangan rata-ratanya. Berat 11 sampai 15 frekuensi 1, 16 sampai 20 frekuensi 4, 21 sampai 25 frekuensi 8, 26 sampai 30 frekuensi 10, 31 sampai 35 frekuensi 9, 36 sampai 40 frekuensi 6, 41 sampai 45 frekuensi 2. Jumlah frekuensi sama dengan 40. Nah, jawabannya berat 11 sampai 15. Titik tengah atau XI sama dengan 13, frekuensi 1. FI dikali XI sama dengan 13, XI dikurang X sama dengan minus 16. FI dikali XI dikurang X sama dengan 16. Berat 16 sampai dengan 20. Titik tengah 18, frekuensi 4. Frekuensi dikali titik tengah itu sama dengan 72. XI dikurang X sama dengan 11. FI dikali XI dikurang X sama dengan 44. Berat 21 sampai 25. Titik tengah 23, frekuensi 8, FI dikali XI 184. XI dikurang X minus 6. FI dikali XI dikurang X sama dengan 48. Berat 26 sampai 30. Titik tengah 28. Frekuensi 10. FI dikali XI 280. XI dikurang X minus 1. FI dikali XI dikurang X sama dengan 10. Berat 31 sampai 35. Titik tengah 33. Frekuensi 9. FI dikali XI 297. XI dikurang X 4. FI dikali XI dikurang X sama dengan 36. Berat 36 sampai 40. Titik tengah 38. Frekuensi 6. FI dikali XI 228. XI dikurang X sama dengan 9. FI dikali XI dikurang X sama dengan 54. Berat 41 sampai 45. Titik tengah 43. Frekuensi 2. Titik tengah dikali frekuensi 86. XI dikurang X 14. Frekuensi dikali XI dikurang X sama dengan 28. Jumlah frekuensi 20. Jumlah titik tengah dikali frekuensi 1160. Jumlah frekuensi dikali XI dikurang X 236. Maka diperoleh SR sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar per N. SR sama dengan 1/40 dikali 236 sama dengan 5,9. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 5,9. Variansi atau ragam, yaitu rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Variansi data tunggal, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Keterangan S kuadrat sama dengan variansi atau ragam. N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rata-rata hitung. Contoh soal, tentukan variansi dari data berikut 1, 4, 8, 10, 12. Jawab X sama dengan 1 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 12 per 5 sama dengan 35 per 5 tambah 7. S kuadrat sama dengan 1 per 7 kuadrat ditambah 4 per 7. 1 kurang 7 kuadrat ditambah 4 kurang 7. Maka 2 tambah 8 kurang 7 kuadrat tambah 10 kurang 7 kuadrat ditambah 12 kurang 7 kuadrat sama dengan 36 tambah 9 tambah 1 tambah 9 tambah 25 dikurang per 4 sama dengan 80 per 4 sama dengan 20. Jadi variansi dari data tersebut adalah 20. Variansi data berkelompok. S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 dikali sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali FI kali XI dikurang X bar kuadrat. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan data ke I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan X sampai dengan N, X sama dengan rata-rata hitung, FI sama dengan frekuensi data ke I. Contoh soal, tentukan variansi atau ragam dari tabel berikut ini, di
mana X bar sama dengan 29. Berat 11 sampai 15 frekuensi 1, 16 sampai 20 frekuensi 4, 21 sampai 25 frekuensi 8, 26 sampai 30 frekuensi 10, 31 sampai 35 frekuensi 9, 36 sampai 40 frekuensi 6, 41 sampai 45 frekuensi 2. Jumlah frekuensi sama dengan 40. Jawab. Berat 11 sampai 15, titik tengah 13, frekuensi 1, XI dikurang X minus 16, XI dikurang X kuadrat sama dengan 256, FI dikali XI dikurang X kuadrat sama dengan 256. Berat 16 sampai 20, titik tengah 18, frekuensi 4, XI dikurang X sama dengan minus 11, XI dikurang X kuadrat sama dengan 121, FI dikali XI dikurang X kuadrat sama dengan 484. Berat 21 sampai 25, titik tengah 23, frekuensi 8, XI dikurang X minus 6, XI dikurang X kuadrat sama dengan 36, FI dikali XI kurang X kuadrat sama dengan 283. Berat 26 sampai 30, titik tengah 28, frekuensi 10, XI dikurang X minus 1, XI kurang X pangkat 2 sama dengan 1. FI dikali XI dikurang X pangkat 2 sama dengan 10. Berat 31 sampai 35, titik tengah 33, frekuensi 9, XI dikurang X sama dengan 4. XI dikurang X pangkat 2 sama dengan 16. FI dikali XI kurang X pangkat 2 sama dengan 144. Berat 36 sampai 40, titik tengah 38, frekuensi 6, XI dikurang X sama dengan 9. XI dikurang X pangkat 2 sama dengan 81. FI dikali XI dikurang X pangkat 2 sama dengan 486. Berat 41 sampai 45, titik tengah atau XI sama dengan 43, frekuensi sama dengan 2. XI dikurang X sama dengan 14, XI dikurang X pangkat 2 sama dengan 119, frekuensi dikali XI dikurang X pangkat 2 sama dengan 392. Jumlah frekuensi sama dengan 40, jumlah FI dikali XI kurang X pangkat 2 sama dengan 2060. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 dikali sigma N, dimana I sama dengan 1 kali frekuensi I dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Maka diperoleh 1 per 40 dikurang 1 dikali 2060 sama dengan 1 per 39 dikali 2060 sama dengan 52,82. Jadi variansi atau ragam data tersebut adalah 52,82. Jadi simpangan baku atau standar deviasi, yaitu nilai akar dari variansi atau ragam simpangan baku data tunggal. Rumusnya sebagai berikut. S sama dengan akar dari 1 per N dikurang 1 dikali sigma N, dimana I sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar per pangkat 2. Keterangan S sama dengan simpangan baku, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rata-rata hitung. Simpangan baku data berkelompok sama dengan S sama dengan akar dari 1 per N dikurang 1 dikali sigma N, dimana I sama dengan 1 dikali frekuensi I dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Keterangannya simpangan S sama dengan simpangan baku, N sama dengan banyaknya data, FI sama dengan frekuensi ke I, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rata-rata hitung. Ya, selanjutnya saya Muhammad Fikri Kurudin akan melanjutkan materi presentasi tentang ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Kita mulai dengan tinjauan materi terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam satu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian tersebut. Jadi itu nilai sentral, suatu nilai yang dapat mewakili banyak dari nilai atau data.
Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu A. Nilai sentral harus mewakili rangkaian data. B. Perhitungan harus didasarkan pada seluruh data. C. Perhitungannya harus mudah. D. Dalam suatu rangkaian hanya ada satu nilai sentral. Yang kedua, pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun dengan rapi dan mudah dihitung dalam suatu perhitungan dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga dapat data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Yang ketiga, macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama ada rata-rata hitung atau kita sebut mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas atau harus ditentukan meannya terlebih dahulu. Kedua, median. Median merupakan suatu nilai data yang berada di tengah dari rangkaian data yang telah disusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi data terbesar atau nilai data yang paling sering keluar. Jadi itu modus dapat dikatakan sebagai misalnya nilai atau data yang paling banyak keluar. Dan ini teman-teman bisa lihat rumus dari modus, mencari modus maksudnya. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyak pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi pembagian data atas 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Teman-teman kalau ingin mencari desil, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Persentil adalah ukuran yang terletak membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi untuk mencari persentil, teman-teman bisa menggunakan rumus ini dan dapat menemukan berapa persen dari data yang teman-teman cari. Kita ada metode penelitian. Kita akan memberi contoh dengan kasus yang sudah kami teliti. Kasus pertama, proses penelitian dilakukan dengan mencari data pada sumber portal resmi yang Provinsi DKI Jakarta mengenai kendaraan Jakarta. Kemudian dibuatlah kasus penelitian tentang jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan, truk, dan sepeda motor pada tahun 2019 sampai 2022 tahun terakhir di Provinsi DKI Jakarta. Ini contohnya, teman-teman. Grafik jumlah kendaraan truk dan mobil penumpang di DKI Jakarta pada tahun 2019 sampai 2022. Di sini teman-teman bisa lihat kendaraan truk diwakili dengan bar yang berwarna kuning, berwarna biru, dan kendaraan mobil penumpang itu lebih diwakilkan dengan yang warna orange. Ini menunjukkan grafik di setiap tahunnya.
itu menunjukkan bahwa kendaraan truk dan kendaraan mobil penumpang di Provinsi DKI Jakarta lebih banyak kendaraan penumpang dibanding dengan truk, di mana angkanya ini terdapat 600.724 truk dan 3.310.426 pada tahun 2019 dan sudah melonjak di tahun 2022 untuk truk 748.395 unit truk, dan untuk kendaraan mobil meningkat sekitar menjadi 3.766.059 unit. Lokasi dan penelitian yang kami lakukan, lokasinya kita ambil data dari portal resmi Badan Pusat Statistika waktu penelitian di bulan kemarin, bulan November 2023. Populasi dan sampel penelitian populasinya adalah mengambil data jumlah kendaraan di DKI Jakarta. Sampel penelitian adalah mengambil sampel data jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan truk dan sepeda motor pada tahun 2019 sampai 2022. Dan mobil, teman-teman bisa ketik pada tahun 2019 sampai 2022 terakhir. Sumber data nih teman-teman bisa kunjungi langsung portal resmi Badan Pusat Statistik. Analisis data, kami menganalisis data jumlah kendaraan bermotor menurut jumlah kendaraan truk dan sepeda motor pada tahun 2019 sampai 2022, tahun terakhir di provinsi, dengan menggunakan rumus ukuran data gejala pusat data dikelompokkan seperti modus, median, desil, persentil. Selanjutnya, kasus kedua, kami juga melakukan penelitian pada kelas kami sendiri. Proses penelitian dilakukan dengan mengambil nilai UTS kemarin beberapa mahasiswa teman kelas kami, mata kuliah statistika. Berikut data daftar nilainya. Lokasi penelitiannya itu di kelas kami sendiri, 15 3B 31 program studi ilmu komputer, bulan kemarin 2023. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah ambil beberapa data mahasiswa kelas 15 3B 31 kelas kami. Sampel penelitian adalah mengambil beberapa daftar nilai mahasiswa kelas kami 15 3B 31 program studi ilmu komputer untuk mata kuliah statistika. Sumber data dari teman-teman kami sendiri, kami tanyakan berapa jumlah nilai kemarin 1 TS, dan analisis data. Kami menganalisis data dari sampel data nilai mata pelajaran statistika untuk beberapa mahasiswa kelas 15 3B 31 jurusan ilmu komputer dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya teman-teman, kita di sini kita menggunakan Microsoft Excel. Kita masuk ke pembahasan penelitian kami di kasus pertama. Oke. Dari grafik ini kami menghasilkan tabel yang sudah dapat perhitungan seperti ini. Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan truk dan sepeda motor tahun 2022 sampai 2023 terakhir di provinsi di DKI Jakarta. Jadi tabel yang ini kami pindahkan ke sini dan mendapatkan data sebagai berikut.
Dari kasus di atas, kami juga menentukan rata-rata hitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dari pembahasan rumus dan pengertian yang tadi kita telah bahas, kami telah menemukan nilai. Sebelumnya kita menentukan besar interval, tentukan range, menghitung range atau jangkauan. Tentukan besar interval, tentukan range, menghitung range atau jangkauan. Ini adalah hasil dari perhitungan jangkauan yang kami telah dapatkan. Terus juga ada tentukan besar kelas. Besarnya kelas, menghitung besarnya kelas. Tentukan besarnya kelas dan menghitung kelas. Banyaknya kelas pada tabel ini teman-teman bisa lihat data yang sudah kami hitung dan kumpulkan. Yang C, tentukan interval dan menghitung interval. Perhitungan untuk menghitung interval, teman-teman bisa lihat pada tabel ini. Selanjutnya menentukan interval kelas. Setelah tadi menghitung data sebelumnya, kita dapat menentukan interval kelas. Teman-teman bisa lihat data di sini, batas terkecil, interval, batas terbesar dari rumus yang telah kita kerjakan. Data yang sudah dikelompokkan tertampil pada tabel berikut. Terus kita menghitung mean seperti menggunakan rumus ini dan menghasilkan nilai rata-rata hitung mean dari data kendaraan bermotor tadi. Dan ini teman-teman bisa lihat median, modus, kuartil, terus teman-teman juga dapat melihat hasil dari perhitungan masing-masingnya, median dari data yang kami kumpulkan, modus dari data yang kami kumpulkan, dan juga kuartil yang kami kumpulkan. Di sini kami juga terakhir ada desil dan persentil yang kami dapat dari data kendaraan bermotor tadi. Sedangkan di kasus kedua, yang melakukan penelitian di kelas kami sendiri, dari kasus di atas, buatlah perhitungan untuk menentukan nilai statistik dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini kami sudah buat tabelnya. Ini kelas kami sendiri dan jumlah nilainya teman-teman bisa lihat nilai UTS-nya. Menentukan ukuran statistik menggunakan Excel. Microsoft Excel menyediakan, sebelumnya teman-teman harus mengaktifkan itu sistem atau ads yang ada di Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas mengolah data statistik dengan beberapa fitur statistik yang ada. Perintah analisis yang merupakan perintah tambahan sehingga tidak tertampil pada menu Microsoft Excel. Jadi harus ditambahkan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan perintah data analisis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama, klik menu option. Selanjutnya, sebuah kotak dialog Excel option ditampilkan dan klik menu Add-in yang ada di jendela sebelah kiri.
dan klik analisis to back pada daftar aplikasi Add-ins. Klik tombol Go dan sebuah kotak dialog analis Add-ins ditampilkan. Memberi tanda cek pada kotak cek analisis tool. Ketika tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalisasi selesai. Kini dalam menu data akan muncul beberapa data analisis. Yang diklik akan muncul di kotak dialog. Pilih untuk melakukan kalkulasi statistik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik adalah sebagai berikut. Dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analis. Pada menu deskripsi statistik, lalu klik OK, klik button pada input range, dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. Klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Pilih summary statistik dan klik OK. Analisis dari kasus yang kedua, kami menghasilkan data yang sudah dianalisis sebagai berikut. Dari data kasus kedua, kami mendapat data sebagai berikut. Mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variances, kurtosis, sequence, range, minimum, maximum, sum, count, itu kami sudah dapatkan. Mungkin sampai di sini aja untuk materi pembahasan tentang sistem materi tentang data dikelompokkan, gejala pusat data dikelompokkan. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan dari materi atau penyampaian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.